Bentar, developer ini juga dibikin gacha fast-paced 3D ARPG juga. Jangan bilang ntar lagi nih developer bikin game gacha RPG open world juga. Selamat datang di Jagat, bersama saya Rama. Fast-paced 3D action role-playing games. Oke, ini genrenya agak panjang ya bacanya. Simpelnya, genre ini adalah sebuah game RPG dengan aksi-aksi yang cepat menghadapi musuh-musuh yang banyak, dan yang paling penting, harus terlihat stylish. Memang main game kayak gini tuh ada rasa puas ketika bisa memukul mereka bertubi-tubi sampai mereka tewas, apalagi menyelesaikannya dengan gaya. Nah, gameplay seperti ini yang ditawarkan oleh game gacha seperti Honkai Impact Third dari Hoyoverse atau Punishing Gray Raven dari Kuro Games. Lalu kali ini, Yoastar juga ikutan masuk ke genre ini dengan menghadirkan Aether Geyser. Gamenya sendiri baru dirilis pada tanggal 23 Mei 2023 kemarin secara global. Menurut websitenya, game ini tersedia untuk mobile gadget berbasis Android dan iOS. By the way, kalau lihat website officialnya, di situ juga ada Windows ya. Tapi itu sebenarnya bukan versi PC dari game ini. Kalau diklik, kalian akan diarahkan untuk mendownload Nox, sebuah emulator Android untuk Windows. Nah, untuk spesifikasi minimum untuk Android, Aether Geyser membutuhkan CPU Qualcomm Snapdragon 845 atau yang setara, RAM 6GB, OS Android 7.0 ke atas. Sedangkan untuk iOS, OS-nya harus iOS 11 dengan RAM 4GB. Tentunya, spesifikasi yang lebih baik akan menghasilkan performa yang lebih baik juga. Untuk footage pada video ini, kami tidak menggunakan versi Windows atau versi Nox. Kami akan menggunakan versi Android. Lebih tepatnya, kami memainkannya menggunakan Black Shark 4. Oke, sekarang kita mulai dari lore atau ceritanya dulu. Dalam Aether Geyser, diceritakan bahwa dunia dilanda bencana besar. Dan untuk tetap bertahan hidup, manusia yang selamat mengupload kesadaran mereka ke dalam Gaia. Memisahkan diri dari tubuh mereka yang lemah. Berharap suatu hari bumi bisa dihuni kembali. Gaia sendiri adalah sebuah virtual network yang khusus dibangun untuk tujuan ini. Setelah bertahun-tahun network ini berjalan, monster bernama Fishbane muncul dari source layer network data Gaia. Mereka sangat membahayakan para manusia ini. Untuk itu, self-check program Gaia berevolusi menjadi bentuk manusia untuk menghadapi para Fishbane ini. Mereka diberi nama Modifier. Kita sebagai player akan berperan sebagai administrator dalam grup Aether Geyser dan mengatur para modifiers ini untuk memerangi Fishbane demi masa depan manusia. Ini ceritanya agak sedikit ngingetin sama Matrix ya, di mana manusia itu nggak sadar hidup di dunia virtual. Oke, untuk gameplaynya, seperti game gacha pada umumnya, Aether Geyser akan menggunakan sistem stamina, di mana tiap sesi battle, kita akan mengurangi stamina yang ada. Dalam game ini, sistem ini disebut Swix. Untuk sistem battle-nya, bisa dibilang kurang lebih mirip dengan Honkai Impact atau Punishing Gray Raven, di mana kita bisa bergerak cepat, menyerang semua musuh, dengan normal attack yang dikombo dengan skill tag dan ultimate. Kita juga bisa melakukan perfect dodge untuk mendapatkan reward fase bullet time, di mana musuh akan bergerak lambat dan kita bisa melakukan damage kepada musuh lebih leluasa. Karakter kita juga bisa melakukan ultimate yang sangat-sangat sinematik. Nah, yang paling membedakan Aether Geyser dengan game sejenisnya, dan menurut kami cukup menarik, itu adalah tim yang kita build dan deploy ke battle. Sebagai contoh, dalam Honkai Impact atau Punishing Gray Raven, kita hanya bisa menggerakkan satu karakter dengan karakter lain sebagai pengganti atau bahkan support. Kita akan bisa berganti-ganti antara tiga karakter ini dengan mengaktifkannya pada battle. Sementara pada Aether Geyser, kita akan menggerakkan satu karakter sebagai team leader dan dua karakter lain yang akan digerakkan oleh AI. Untungnya, dua karakter yang digerakkan oleh AI ini akan sangat membantu kok. Jadi tim yang kita bentuk akan bertarung secara bersamaan dan melakukan aksi secara bersamaan. Sayangnya dalam battle kita tidak bisa berpindah karakter. Kita hanya akan bisa menggerakkan tim leader sepanjang battle. Mungkin buat kalian akan lebih dekatnya sama Kingdom Hearts? Tentu saja tim leader ini bisa diganti di luar battle untuk menyesuaikan dengan musuh dan playstyle kita. Nah, sistem ini membuat role beberapa karakter pada Aether Geyser menjadi penting. Sebagai contoh, karakter bernama Poseidon di sini mempunyai skill heal yang akan sangat membantu pada battles untuk survival. Hal lain yang menarik, tergantung dari karakter yang kita punya, kita bisa melakukan ultimate skill change, di mana akan ada 2 atau 3 karakter melakukan co-op ultimate secara bersamaan.
Oke, sekarang cara build karakternya gimana biar kuat ya? Well, seperti yang kalian tahu, game gacha adalah game yang paling dekat dengan grinding. Maka dalam Aether Geyser pun kurang lebih sama. Dalam Aether Geyser kita bisa menaikkan level karakter kita yang mentok di level tertentu. Untuk itu kita harus melimit break untuk bisa melanjutkan levelnya lebih lanjut lagi. Bahan untuk naik levelnya bisa dicari dengan grinding di mode supplies. Kita juga bisa menaikkan skill karakter kita untuk memperkuat lagi damage dari normal attack, skill, dan ultimate-nya. Yang sekali lagi bahannya bisa dicari dengan grinding di mode supplies. Lalu ada juga access key. Ini adalah senjatanya karakter yang bisa dinaikkan levelnya dan melimit break levelnya kalau sudah mentok. Nah, tapi di sini kita nggak akan ganti senjata mereka karena sudah fix. Kita di sini akan mengganti yang namanya Functor yang bisa disematkan pada senjata masing-masing karakter. Lalu ada lagi Sigils yang berjumlah 6. Bisa dibilang ini adalah equipment-nya Aether Geyser. Sigils selain bisa didapat dari reward story mode, kita juga bisa mendapatkannya dengan farming di game mode supplies. Untuk yang lebih spesifik yang kalian mau cari ya. Terakhir ada codes, yang kurang lebihnya ini adalah skill tree yang bisa dibuka seiring naiknya level dan skill. Sayangnya codes ini hanya bisa diaktifkan sesuai limit imprint yang ada. Waduh, penuh dengan grinding ya. Lalu dapat karakternya gimana? Ya, kan game gacha ya. Jadi dapetin karakternya ya gacha. Tenang saja, game ini juga ada sistem PT, di mana dalam pool tertentu kita akan mendapatkan karakter dengan rating S. PT count pada Aether Geyser adalah 70. Dan akan reset bila kita mendapatkan karakter S. PT count juga akan carry on ke banner selanjutnya. Selain itu, bila kita tidak mendapatkan karakter S yang di-featured, atau yang ada di banner, maka count selanjutnya kita pasti akan mendapatkan karakter S ini. Yes, ada PT on, PT off juga di sini. Dengan sistem gacha seperti ini, maka mendapatkan karakter duplikat ya nggak terhindarkan, jadi dapat karakter yang sama berkali-kali. Lalu, apa fungsinya di Aether Geyser? Well, rarity karakter pada Aether Geyser yang paling rendah itu adalah B. Tapi, kita bisa menaikkannya dengan menggunakan opsi Transcend pada menu Stat. Tiap karakter duplikat yang didapat akan memberikan pecahan bernama Intel. Pecahan ini bisa dipakai untuk transcend karakter tersebut. Transcend paling tinggi yang bisa dicapai adalah level Omega. Oke, tadi kita sudah spill dikit soal game mode pada Aether Geyser, yaitu mode supplies, di mana kita bisa mencari bahan untuk menaikkan level karakter dan senjata. Nah, ada game mode yang lain. Yang utama adalah mode main story, di mana kita mengikuti cerita dari Aether Geyser ini sendiri. Lalu ada mode sigils, di mana di sini kita bisa mencari equip sigil untuk karakter kita. Dan yang terakhir ada challenge, di mana di sini adalah konten endgame dari Aether Geyser. Pada mode ini kita disuguhkan dengan banyak tantangan. Dari mode game tantangan seperti Tower, di Hazard Zone Cleaning, atau Casualty Survey yang berbentuk seperti roguelite. Wah, lumayan banyak juga ya yang bisa dilakukan di Aether Geyser ini. Lalu, experience kami memainkannya gimana? Dari experience kami, audio dan visual seperti yang teman-teman lihat pada video ini, art style-nya bergaya anime dengan tema futuristik. Ditambah lagi dengan gerakan-gerakan ultimate-nya yang sinematik cukup memanjakan mata kami. Sayangnya, dengan banyaknya efek yang keluar, kadang kami suka susah melihat arah serangan musuh. Membuat kami sering banget telat ngedodge. Untuk sound efeknya bisa dibilang cukup memuaskan di telinga. Walaupun untuk audio, terutama VO untuk voiceover, sering banget overlapping. Jadi kalau scene-nya tuh di-cut, VO-nya tuh masih tetap jalan. Jadinya timpa-timpaan VO-nya. Sering banget kejadian seperti ini. Kontrol dari gamenya pun menurut kami cukup fluent. Kami di sini menggunakan touchscreen. Dan kami tidak ada keluhan sama sekali ketika menggunakan kontrol ini. Satu hal yang kami rasa agak berbeda dengan games jenisnya itu adalah pace-nya agak sedikit lebih lambat. Tapi lebih mengalir juga. Tidak ada adegan skip frame untuk membuat efek yang rasanya geraknya sangat cepat gitu loh. Note buat teman-teman yang game gacha pertamanya adalah Genshin Impact. Mungkin kalian akan agak bingung dengan apa yang ditawarkan oleh Aether Geyser. Karena game ini memang terasa tipikal game gacha, di mana kita akan disambut dengan lobby dan menu. Tingkat grindingnya pun cukup banyak, di mana untuk nge-build satu karakter, prosesnya bisa dibilang sangat panjang. Dan nggak jarang agak membingungkan. Tapi begini guys, buat kami ada yang menarik di sini. Tiap karakter yang ada di Aether Geyser itu punya playstyle yang berbeda-beda, dengan sistem yang berbeda juga. Membuat karakter yang didapat itu harus dipelajari dulu bagaimana cara makainya, cara chain kombonya,
Untuk itu, game ini ngasih tutorial tentang basic cara pakai karakternya. Jadi menarik nih, kalau dapat karakter, bisa belajar dulu. Selain itu, shortcut untuk mendapatkan resource juga sudah diterapkan di sini. Jadi mempermudah kita untuk grinding. Overall, Aether Geyser sebenarnya game yang cukup fun. Namun, kami juga tahu game seperti ini bukan untuk semua orang. Tapi, buat teman-teman yang suka dengan fast-paced action RPG, mungkin Aether Geyser bisa jadi pilihan untuk kalian. Ingat, ini game gacha ya. Bisa dimainkan secara gratis, tapi kalau mau lebih, ya harus grinding atau keluar duit. Nah, itu dia sedikit experience kami bermain Aether Geyser selama beberapa hari ini. Bagaimana dengan kalian? Apa pendapat kalian sendiri tentang Aether Geyser ini? Coba tulis kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.